Jabret, wek. Canda tawa bareng kita bersama gua Maulana Kesuranto di sini ada Ina Marisa, Robi, dan yang terakhir ada Fauji. Oke teman-teman, selamat datang di video gua. Terima kasih udah ngeklik video ini. Kali ini kita mau memang- pilih gacha kata. Oke, kita punya kejadian dulu. Kejadian siapa yang mau ngesetin kejadian, lu atau Ina? Ina. Ina. Oke ya, siap. 3, 2, 1. Apa tuh? malu lagi. Temen lu malu-maluin. Ya. Apa tuh? Kecewa, guys. Jadi Sedih sih gua. kita punya spin pertama itu kecewa kejadiannya. Kecewa. Untuk masanya kita kasih ke Abang Robi. Silakan Abang Robi. 3, 2, 1. Gak usah pasti. Oke. Remaja. Wih, kayaknya banyak sih, harusnya banyak sih. Aja. Iya. Sombong banget. Setelah Oke, kuliah. kita habis spin. Yang pertama kita punya kejadian yaitu kecewa dan masanya itu pada saat masa remaja. Mau tahu serunya kayak gimana? Kita lanjut ke videonya. Cerita pertama kita dimulai dari Robi. Lu punya nggak kejadian pada saat lu remaja yang paling buat lu tuh mengecewakan? Banyak sih sebenarnya. Karena saat ini juga masih remaja. Wah. Jadi kalau untuk kecewa sendiri, kalau bahas tentang pacaran sih kayaknya nggak mungkin kali ya. Nggak mungkin. Udah banyak yang bahas. Ini terjadi saat mulai merintis karir. Wih. Bukan merintis karir juga sih, lebih ke kasihan. Lebih ke kasihan. Jadi awalnya gue sekolah ada guru dulu pada saat SMA, dia yang ngajarin terkait pendidikan kewarganegaraan. PKN, Yes, PKN. betul. Terus kebetulan beliau setelah saya lulus, beliau pun udah cabut, udah nggak di sekolah itu, udah di sekolah tersebut. Terus dia bikin bisnis, dan bisnis itu, Nguapin, Nak? dan bisnis itu, lu jangan nguap dong, serius dong, Enggak. Dia kan lagi dongeng. Enggak. Makanya orang tua lagi dongeng. Emang. Jadi gini guys, pada saat itu guru saya memulai suatu bisnis, itu bisnis baju. Orang itu. Iya, so tau lu. Jadi memulai sebuah bisnis dan karena bisnisnya belum terlalu besar dan membutuhkan modal, Ya. akhirnya memandang dia guru pernah ngajarin beberapa hal, berbagai hal kan. Jadi adalah niat membantu. Oke. Ya, niat membantu dengan kepercayaan yang tinggi Karena dia guru. karena dia guru dan saya juga yakin pasti bakal balikin nih atau apa. Amanah lah ya. Amanah lah. Oh, Jadi berat ya jadinya. intinya adalah pada saat gua nanam modal, apa ya, ngasih modal, Invest. boleh invest, tapi invest tinggi banget. Jadi ngasih modal, awalnya ngasih modal hanya nggak nyampe 2 digit lah, nggak nyampe 2 digit, Oh. tapi di atas 5. Terus berjalanlah beberapa bulan, dia pun memberi keyakinan kepada gua bahwa nanti keuntungan akan dibagi lah apa. Intinya di awal juga udah ditekankan sama gua pribadi bahwa ini duit terserah, mau dipakai bisnis, yang penting ikhlas, saya ikhlas, mau rugi mau untung terserah. Mau untung mau rugi terserah. Awalnya seperti itu. Tuh. Awalnya seperti Awal- itu. awalnya Modal dulu. kepercayaan, modal kepercayaan. Iya, bisa sih. Dan niat membantu sebenarnya. Bukan nyari Berarti income. lebih dulu bukannya karena ini pasti itu lebih ke arah amal jariah, amal sedekah. Bego. Lebih ke bego juga.
Ya boleh. Goblok. Jadi nih, karena kepercayaan itulah. Sebenarnya karena kasihan, karena dia udah berkeluarga. Oke, udah berjalan 3 bulan, 3 bulan itu dia ngabarin terkait pendapatan. Udah ngasih kabar, diinfo lagi nih. Udah nggak, gue bilang, udah nggak usah ngasih laporan, nggak apa-apa. Nggak usah ngasih laporan, nggak apa-apa. Menarik. Yang penting ini duit atau apa, nggak peduli untung atau rugi, terserah kelola sendiri. Yang penting dalam setahun balikin. Yang penting dalam setahun balikin. Ada rugi minta laporan, kalau untung balikin sesuai yang dikasih pun nggak apa-apa. Oh. Jadi nggak ngarep keuntungan, bener-bener nggak ngarep. Jadi lu keuntungan. yang penting tuh lu balik modal dulu aja ya. Ya, Gitu ya. ya. Oh, oke, siap. Yang pasti cuma minjemin mungkin ya, minjemin. Intinya setahun harus balikin. Ternyata udah berjalan 6 bulan, dia minta lagi. Minta dana lagi. Karena apa? Karena online shop-nya itu ternyata ada kendala. Jadi uangnya sebesar 100 juta nggak bisa diambil dari online shop tersebut. Bilangnya Berarti lu nggak ada ngeliat tahu, video tekniknya. nggak ada bukti. Akhirnya dia lagi banyak orderan juga bilangnya. Jadi mintalah 3 juta. 3 juta berhubung lagi nggak ada duit. Jadi akhirnya cuma ngasih 1 juta. Iya. Udah ngasih 1 juta, jalan lagi 3 bulan dia minta lagi 2 juta. 2 juta nggak dikasih lagi nih, nggak dikasih karena mulai rasa curiga. Oh, oke. Berarti muncul. itu udah mulai curiga tuh. Ya, mulai muncul rasa curiga. Tapi karena ngelihat dia dulu sebagai guru, jadi ya udahlah, positif thinking. Nggak mungkin dia seperti itu. Jadi ya udahlah, dia minta, gua kasih lagi. Kalau gua kasih lagi, April 2023. 2022. April 2022. Berarti tahun kemarin dong. Ya, betul. April 2022. Dia datang ke Jakarta. Bilangnya mau urus yang online shop tersebut. Yeah. Karena sampai dengan 2022 udah setahun, itu nggak bisa dijalanin online shopnya. Duit ketahan 147. Ih, gede amat. Iya, situlah. Platformnya Lu dikasih tahu nggak dia? Apa? Yang 1 jutanya diliatin nggak? Pasti nggak diliatin dong, yakin dong. Enggak dilihatin. Nggak diliatin. Platformnya Karena tahu. udah percaya, kadung percaya. Terus nginep lah di tempat gua. Dan lu tampung. Karena kan Ada guru. Guru. Terus tampung, makan, rokok, semua dari gua. Semua dari gua. Karena tamu harus dihormati kan. Iya, oke. Nabi Ibrahim aja kan. Aduh. Berat nih. Intinya memuliakan Sampai tamu. 3 hari kan? Itu Iya. berapa hari? Ini memuliakan tamu 3 hari. 3 hari doang. 3 hari. Oh, 3 Tapi hari. balik lagi nanti. Kalau balik lagi, 3 hari. kalau misalnya balik lagi tuh lebih baik lu tanyain, lu mau ngontrak mingguan, bulanan, apa tahunan? Intinya itu nggak berani lah ngomong kayak gitu kan. Jadi kan kerja tuh, dia datang pas hari kerja. Ketika pulang, ketika berangkat kerja, gua taruh tuh duit di meja. Iya. Buat dia makan, buat dia beli rokok. Iya. 100.000. Padahal lagi cekak-cekaknya itu, karena akhir bulan. Iya. Karena akhir bulan. Terus kasih. Hari ketiga itu dia bilang mau urus yang online shop itu. Yes. Dia mau pergi. Yes. Minta dana pula. Udah diongkosin. Iya, minta dana pula. Kayak bapak ini. Ini lebih bener-bener. Ini lebih dari kecewa ya. Ini berat banget sumpah bener. Iya. Terus udah bilang nih nggak ada duit, bener-bener nggak ada duit. Sampai gue bilang, gue cuma ada duit di celengan biasa plastik itu, celengan plastik. Tebak-tebakan, lu bobok nggak? Bobok Bobok ya. Nah, Bobok. dibobok. Gue bobok lah. Ada 600.000, gue kasih 500. Wow. Gue kasih 500. Pegang gope gitu. Iya. Karena kan niat baik, jangan setengah-setengah. Gue percaya itu. Niat baik enggak. Akhirnya dia pergi tuh ke daerah Pancoran. Gua daerah Pancoran juga ke Pancoran itu buat ketemu teman-temannya, katanya ada meeting bersama lah. Yes. Orang-orang yang uangnya nyangkut. Ini menarik nih itu. Ya, orang yang nyangkut. Terus
Udah nih 5 hari dia nggak ada kabar. 5 hari nggak ada kabar. Terus Jumat minggu depannya dia ngabarin minta dijemput di tempat yang sama kemarin. Yang pacaran itu. Ya, gua anterin. Iya benar. Ya. Gue jemput lagi di situ, orangnya masih ada di situ, nginep lagi dong. Udah lagi nggak ada duit, ya kan? Gue paksa-paksain minjem itu sama kakak. Astagfirullahaladzim. Iya, Maya Pay. Siapa? Ya Yupe. Ya Yupi. Kakaknya. Jadi dia nginep lagi lah. Terus nginep lagi jangka 2 hari dia pulang. Itulah puncak rasa syukur di situ. Dia pulang itu, bersyukur banget. Dia pulang, udah pulang. Seminggu kemudian, Balik lagi. agak baik lagi. Oh, balik. Di chat sama bininya. Oke. Ini parah banget sih. Di chat sama bininya. Tapi suruh pulang. bininya? Iya. Dia udah nikah. Dia udah nikah. Enggak, udah maksudnya punya kenapa anak. bini yang WA lu? Nanya. Oh, lanjut, iya. lanjut. Berarti nggak Oke, ada. oke, Oh, lanjut, sebenarnya lanjut. bukan bininya dulu yang chat. Lu dulunya. Awalnya gua. Ya. Karena dia kayak nggak jelas orangnya. Oh. Jadi akhirnya ngechat lah, minta penjelasan terkait usahanya. Direspon sama bininya bahwa itu orang udah utang ke banyak orang dengan alasan tersebut. Terus teman-teman si guru gua, orang Korea atau orang Korea, Jepang sama yang di luar negeri lah. Itu juga diutangin sama dia di atas 50. Sewanya adalah gua percaya banget sama dia. Tiba-tiba dia seperti itu. Nah, itu puncak kecewa gua. Iyalah, itu benar-benar berat banget sih. Berat. Kalau misalnya ada yang ya ada temen yang kayak gitu, harusnya wajib dicurigain lah ya. Iya. Jangan sampai goblok kayak dia. intinya Tahu ya. niat Iya. awalnya bisnis tapi nggak ada mau lapor segala macam. Ya, pokoknya Ya. kalau udah begitu-begitu jangan deh. Gimana intinya? Iya, intinya niat baik itu bagus, guys. Kalau kalian ikhlas, niat baik itu bagus. Niatnya menolong, oke. Tapi kalau masih ada rasa ingin duit itu kembali, lebih baik kasihnya dikit. Kalau banyak kayak gini, kecewa banget. Kecewa banget. Udah kecewa lu merasa goblok. Goblok. Itulah kecewa aja. Parah sih itu. Tapi beneran deh kalau posisi kita begitu nih, gue pribadi deh, kalau misalnya posisi gue begitu, buset, bener-bener yang kecewa banget sih. Soalnya kita udah percaya banget sama seseorang. Kalau misalnya kita udah percaya banget sama seseorang, terus kita udah mau meluangkan atau mengorbankan waktu, materi kita buat orang tersebut, harusnya sih jangan digituin lah ya. Begitu pula kita nih, kalau misalnya kita sudah ada ketemu sama orang yang mungkin lu udah dapat pengorbanan dari sisi dia ke kita, atau sebaliknya, kayak gitu wajib dijaga lah ya. Betul. Kepercayaan itu mahal. Nah, oke, cerita selanjutnya dari ada lagi ya? Nggak pernah ngerasain yang lain lo kok cewek? Ada itu kayak gak usia kayak biasa aja lah. Iya, tapi emang serius sih, manusia ini tuh kayak mati rasa yang kayak gitu nggak ada dia. Itu jelek tuh. Apa? Harus sadar rasa kecewa. Harus sadar rasa Soalnya nggak kayak nih gua. Enggak tadi tolol. Ya, dari teman-teman yang lain apakah ada? Pacaran saya nggak ada kecewa. Masa iya lu nggak ada masa muda lu nggak ada kecewa sama sekali? Iya, paling Beneran itu. nggak ada? Ada enggak ya? Paling itu apa? Pacaran diselingkuhin. Oh iya. Iya. Mau ceritain nggak? Enggak. Tolol. Tolol. Tapi enggak sih, itu kecewanya parah karena pacarannya udah lama. Terus udah mau ada tujuan nikah, udah DP rumah, Anjir. terus sama berdua, Anjir. terus nggak jadi. Itu Dia selingkuh. Itu berat anjir. Itu berat banget. Antar gue nangis gak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak. Tapi itu pacaran dari berapa lama Terus emang? di rumahnya sekarang bisa deh. Rumahnya sama dia, ya di dia. Udah Terus sama DP-nya dia. lu berdua. DP berdua. Bayarnya berdua. Berdua. Sama aja tololnya. sampai sekarang. Ini kesimpulannya apa? Masih bayar lu. Tolol Masih juga bayar. Enggak, gua enggak bayar. Maksudnya pas DP kan. DP doang di awal. DP. Ya tapi tetap aja DP kan lu ngeluarin duit kan? Tapi angsuran lu udah sempet ikut. Sekali. Sisanya dia semua. Terus kan karena atas namanya dia jadi punya dia. Terus kayak udah beli perabotan kayak TV, Anjir. kompor, dia semuanya.
Mantap. Ini Dan itu sama berapa ya. lama? Tolol. Pacarannya berapa lama? Dari SMA. Kalau ini lebih tolol sih. Dari Asli. SMA ya. Ini bukan ini udah. Aduh, udah lah. Ini sama dia. Lu Percaya juga lu juga maksudnya. sama. Dia jatuhnya percaya juga. Kalau Iya, gue iya. kan modus awalnya kan karena kasihan kan. Dia juga karena cinta. Ya cinta lebih tolol lagi ngaco. Tolol. Gue penasaran kalau tolol ketemu tolol. Tolol combo. Tolol combo. Tetap aja. Aku bisa lo kepikiran gitu. Enggak ada pikiran Tapi itu pacarannya pas lagi SMA, lu sekolah tadi. Kakak kelas. Oh, kakak kelas. SMA kelas. Dia yang tua aja. Iya. SMA, biasanya dari SMA. 17. Wah, 2021. Pas masih di LPK masih gua. Gila sih. 2017. 2012. 2012 sampai 2021. Oh, lu jauh amat itu 9 tahun. Banget. Makanya kan kenapa percaya banget? Karena udah lama juga. Oh, berarti tapi udah kayak gitu tapi lu sebetulnya sampai kenal orang tuanya dia dong, udah dong. Karena Harus gua kayak udah gitu. ke rumahnya. Gua Dia udah kenal dia juga keluarganya. sama. Sama. Ada ya. Lu ngadu enggak ke malu? Ma, dia selingkuh gitu. Waduh, bilang. Lu juga bilang tuh kayak kerugian lu apa? Enggak, kalau itu enggak. Karena pasti dia benci banget sih. Berarti ini boleh ini enggak nanti gue Boleh, bisa. Berarti gue boleh. boleh enggak apa-apa? Gue boleh. Boleh, boleh. Oh. Lu mau spill namanya? Enggak. Itu enggak boleh. Kayak aduh, kok tega banget ya? Ada manusia seperti Iya. Ada. Kalau terkait itu ya pacaran atau apa itu bener-bener puncak ketololan. Tapi lu Karena kalau saya bawa Lu perasaan lebih dari- banget gitu berkorban. Jujur, waktu pas lagi gue kecewa itu titik paling kecewa buat gue pas lagi gue remaja itu pas lagi gue SMP. Gue punya guru, gue juga lupa sih nama gurunya siapa. Lu nanam modal di sini. Enggak, lu. itu lu. Ada. Ya, kalau gue ke arah sini sih. Jadi gue tuh tadinya tuh dipercaya banget sama dia. Gue nilai gue kebetulan cukup baik pada saat SMP. Pas lagi itu pokoknya cukup baik. Terus pada satu ketika gue melakukan kesalahan. Gue cabut dari sekolah manjat pagar. Madol, sebetulnya ikut-ikutan teman-teman aja waktu itu masih kelas meeting. Kita waktu selesai udah ujian selesai, kelas meeting ya kan. Dibanding gue cuma bengong-bengong doang sekolahan, terus teman gue ngajakin, ayo kita cabut madol, manjat, manjat, modal boker aja. Semak-semak. Iya bener gitu. Itu pagernya di bawah langsung semak-semak. Ya jadi pokoknya gue lompat pagar. Jadi ada teman gue yang ngeliat saat di kelas itu dan ada yang cepu lapor. Kebetulan guru itu adalah gurunya adalah konseling lah. Guru konseling. Dia tapi sekaligus guru mata pelajaran gue lupa mata pelajaran itu. Intinya tadinya tuh dia care banget sama gue. Dia care banget sumpah sama gue. Karena gue melakukan satu kesalahan itu. Dia kayaknya kecewa sih sama gue. Cuma gue jadi kecewa balik kayak lu kok nggak mau ngasih gue kesempatan kedua gitu loh. Tapi di situ gue belajar sih bahwa kepercayaan itu sangat mahal. Persis banget yang kayak Robi ceritain tadi. Ketika lu udah kecewain satu orang yang tadinya orang itu sudah mungkin percaya banget sama lu, trust banget sama lu, terus kayak udah menaruh banyak harapan sama lu, terus elunya begitu jadinya berubah banget dan gue merasa gue juga kecewa jadinya. Pertama kecewa sama diri gue sendiri dan karena itu gue juga susah ya memaafkan diri gue ya. Waktu itu sempat drop banget, nilai gue malah tambah hancur. Bukan cuma mata pelajaran dia doang, yang lain. Sumpah. Ya jadi itu sih kalau dari gue ya cerita kecewa gue, karena ketika lu mengecewakan seseorang, lu kecewa juga sama diri lu dan lu nggak bisa memaafkan diri lu tuh bingung sendiri tau gak? Itu jadi kayak muter aja. Tuh Gitu. Tapi gue ikhlas sih guys. Gue juga. Tapi kalau ketemu gue nggak ikhlas. Kesel ya tetap dia. Kalau lu? Apa? Kalau lu ketemu ikhlas? Sekarang jadi juga kamu- nggak ikhlas Tapi lu karena pernah ketemu? enggak. Lu nggak pernah ketemu lagi? Tapi dia ngechat gua. Minjem 100. Minjem 100. Enggak. Ngasih Dia undangan. biasanya percaya deh. Dia udah nikah. Udah nikah. Oh, Sama ya? selingkuh aja. Dan di rumah itu. Di rumah itu enggak dong, maksudnya nikahnya di Enggak, maksudnya sekarang tinggal di rumah itu. di rumah yang tadinya lu planningin buat membuat. Setahu gue sih enggak ya. Terus rumah itu kemana? Katanya dia enggak. Katanya enggak di rumah itu. Dia kontrak dia. Itu rumahnya apa ya? Belum ditempatin karena mungkin belum lunas, masih diangsur katanya. Dia masih langsung kan harus lepasin. Ya gue nggak tahu sih. Mungkin Jadi ada kalau feeling gue ya, gue percaya kayak
kayak kalau di sebelah bilangnya tabur tuai, ada juga yang bilang karma. Karma. Gue percaya itu sih. Apapun yang lu perbuat, kecil lu jahat sama orang, lu pasti bakal dapat ganjarannya. Kalau lu baik sama orang, lu pasti dapat ganjarannya juga. Yakin gue. Tapi itu berefek banget tuh, Bang. Jadi awal kan percaya banget, sekarang itu jadi kayak nggak percaya sama orang. Ya itu buat pelajaran. Termasuk minjem sekecil apapun ya, kayak Oh, maksudnya jadinya ke orang lain pun. ke orang lain pun. Oh. Jadi jeleknya ke situ. Jadi minjem 100 atau apa, jadi kayak sayang gitu. Iya. Sayang, padahal kalau dulu mau temen pinjem berapapun gua kasih. Gua kasih. Dan nggak nagih-nagih gitu. Udah banyak sebelum itu kejadian ya. Itu udah banyak minjem dan nggak balik pun gua nggak berasa kecewa, bener-bener ikhlas. Tapi setelah kejadian itu bener-bener kecewa, jadi nggak mau pinjemin orang. Ya, salah kita Ji. Tadi itu gue mau pojok tadi mau begini. Ji. Dan biasanya ada dananya tau, ada dana keikhlasan. Oh ya? Di gue itu ada dana keikhlasan. Gue pribadi ya. Oh. Jadi kalau misalkan teman pinjem, gue cuma spare 150. Lu balik gak balik terserah ikhlas. Oh, berarti Ya, lu itu masuk ada. ke 2,5% lu nggak sih? Enggak. Enggak ya, Beda. beda ya. Sekarang masih ada nggak? Ada. Oh, bisa. Ada. Karena lu di-start tuh pego. Tahu. Oke teman-teman, karena dirasa waktu masih cukup, kita coba gacha kedua. Oh, berarti dari masanya dulu nih terbalik ya? Oke lah. Malu dong, Masanya yang malu. dulu. Masanya adalah Masanya. anak-anak. Sekolah, kerja, kuliah. Wow. Iya. Kok nggak ada SMA? Kuliah lagi. Remaja lagi ditunggu remaja. Ini remaja, oh ini Iya, boleh. jatuhnya kuliah sih pada Berarti saat lu kita masuk kuliah. kuliah ya? Oke, kejadian. Siapa mau putar? Malu. Haru. Malu. Kecewa. Anjir, malu. Bener lagi ya, apa dia? Enggak aja. Malu. Tipis tuh soal itu. Oh, gue dapet si malu itu. Gua malu. Nian. Sering salah kelas. Pas kuliah. Iya. Pas kuliah. Ini namanya kuliah juga ya. Oke teman-teman, untuk spin yang kedua kita punya kejadian malu dan masanya itu masa pada saat kita kuliah. Mau tahu kayak gimana ceritanya? Kita lanjut ke cerita pertama. Siapa? Nah, cerita pertama mau siapa nih? Gua dulu. Oke. Kayak pernah malu. Sering salah kelas gitu dulu. Biasanya kan sebelum masuk kelas ada pengumuman tuh. Yes. Kita masuk kelas berapa. Nah aja kita tunda dulu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Dari kepotong azan. Ya kan Lu pas salah lagi kelas. depan. Lu salah kelas kenapa Ya, lu bisa sampai kelas salah kelas gitu loh? Iya kan biasanya kan kalau mau masuk kelas ya ada pengumumannya dulu. Nah, gue masuk kelas di misalkan kelas 3, misalnya di ruangan 302 atau 301 gitu. Terus sudah masuk memang udah ada pengumumannya di meja resepsionis lah berarti. Oh, gitu Ya. ya. Terus. Jadi di situ, nah itu dosennya nggak ada info kalau dia bakalan pindah kelas atau mau nggak ada jadwal kelas. Akhirnya kelas itu dipakai sama kelas lain. Ya, gue udah masuk. Iya. Ya, misi bu, ya. Kan ada dosen tuh. Iya. Gue kira kamu udah masuk ya. Gue masuk, gue duduk paling belakang. Duduk, gue dengerin. Sampai kelar tuh. Kagak nyampe Dia- sampai absen. Pas absen, pernah gue agak ada. Yang berarti lu nggak tahu itu dosennya. Tapi Gua nggak tahu, nggak. Dia terus yang paling karena nggak nyambung pasti dong pelajaran. Iya, makanya pas lagi duduk dengerin kok Kok beda? nggak sesuai gitu. Ini bahas apaan ini ya? Dan lu tetap bertahan. Enggak, Sampai makanya absen itu datang. enggak makanya pas absen disebutin enggak ada. Bu, saya kelas. Oh, masih salah kelas. Akhirnya abis keluar gue tanya teman-teman gue, weh lupa deh. Udah di mana? Itu malu banget. Malu banget. Ada yang info. Soalnya kan kadang-kadang kalau kuliah tuh kelasnya kadang-kadang enggak Berubah. itu terus Iya, ya. iya, berubah. Kadang-kadang pindah-pindah aja pas gue datang. Oh, lagi beda orang kali. Karena masih semester awal tuh. Iya. Masih awal-awal kuliah kan jadi gue tahu Belum semua. akrab, ya. Ya, belum tahu semua orang-orangnya. Oke. Pas lagi gitu, kalau orang. Oh, berarti masih semester awal dong, 1 2 Awal, ya. Awal. Tapi kocak banget. Tapi sering gitu tuh. Sering Masih lagi. ada. Totalnya berapa kali? Kalau misalnya sesering misalnya 10 kali ada. 10 kali, enggak kali 5 kayak ada. 5 kali. Apa pernah salahnya? Kan kalau tadi kan masih mending ya, masih kayak ekonomi itu nyasar ya. Kalau nyasar buka hukum. Dari bonus. Hukum dari akuntansi. Hukum. Kalau pas lagi masuk
Ini bahas apa gitu. Kalau hukumnya nggak balance dicari diselidiki di mana. Belum pakai yang tuh. Malu aja. Kira ada yang pertama nih yang kalau tadi kan gue sempet gua. Kalau ini karena gue udah malu ya. Gue diem aja di dalam. Sampai rapi. Nah, tapi Kalau salahnya masih sejurusan nggak ngapa ya? Ini salahnya beda jurusan. Dan lu diem lagi. Ya kalau taruh malu coy. berarti malu. berarti pas lagi kuliah itu kan harusnya lu masuk ke kelas lain. Kelas yang lain lu menjadi absen dong. Iya. Kagak lah. Jadi betul Makanya jadi ada yang nggak bolos. ini Ini bolos. ada yang hitungannya dia mau pindah hari. Hah? Ya kan infonya waktu itu di awal dia nggak ada info nih kalau dia bakal pindah hari. Hmm. Jadi ya gue anggapannya Hari. kelasnya sama soalnya kan di papan itu yang buat masuk kelasnya itu dia masih belum berubah. Oh, masih kelas lu. Iya. Waktu itu belum zaman digital, coy. Jadi pasti juga kayak sekarang kelas masih ini. sebelum. Hah? Di web Sampai sekarang. Wah, harusnya sih nggak ada lagi nih kejadian Wah, kayak salah Pak Uji gini nih. Ya harusnya nggak ada lagi sih. Kalau sampai ada lagi. Kurang update. Main Parah. Kalau sampai ada lagi apa nih? Gue bukan tolol ya. Udah terlanjur malu, jadi gue diem aja. Malu. Iya sih, itu harusnya sih. Ya ampun. Saya kan udah sering ya, pada masuk kelas, lah ketawain. Salah, pada teriak, salah kelas mas, gitu. Iya. Oh pernah gitu? Iya. Sama dosen juga, oh salah kelas ya, oh ya udah silakan keluar. Malu sih itu. Iya. Malu banget sih. Dikit. Iya. Malu. Begitu ada lagi temen gue yang ngintip aja dari luar. Kan gue udah tahu. Ngetawain ya? Iya, Oh, udah udah tahu salah. ada yang tahu nih. Ngetawain. Gue kira dia mau masuk ya, dia ketawa-tawa. Gue juga kalau jadi teman lu itu, ya. Di sini. Gue teriak. Gue Di pintu teriak. meja di pintunya kan ada jendela kecil dia. Iya, iya. Dia udah dia mau ke situ, gue kira dia mau masuk. Dia mau ngetawain, bang. Dong, ada lagi nggak? Lu Hmm. kejadian malu-maluin pas lagi lu kuliah? Ada sih. Ada. Bisa pasti. Kalau aib jangan di share ya. Bukan. Ini Ada kelas. bener-bener malu sih. Jadi tahu kan ya, gue itu introvert banget. awalnya. Si paling introvert. Introvert banget. Malah Tapi gue juga. pas kuliah itu Hmm. niat mau harus bisa survive nih, harus bisa berubah dari introvert ini. Enggaknya inilah ambivert lah. Ambivert itu apa ya? Dua alam gitu. Amfibi Oh, dong. jadi bisa in bisa Oh, X. ya bisa. Lu lebih ke ACDC dong. Ya gitu. Survive biar gue bisa menjalin relasi. Ya. Jadi ikutlah ke salah satu UKM di kampus, khusus di UKM narkoba, anti narkoba. Anak buah BNN coy. Yoi, kita selalu tiap bulan pasti ada. temennya. Maksudnya apa? Oh, kita tunggu ya. Agak. Jadi UKM gue itu fokus ke penyuluhan. Oh. Penyuluhan di dalam kampus. Tapi lu ada tes? Ada tes? ada. Sebelum masuk pasti ada Ada tes. tes. Atau ada rutinitas gitu nggak sih pas lagi UKM? Enggak. Awal sebelum masuk harus tes gitu. Oke. Nah, masuk kan ke UKM itu jalan berapa ya? 6 bulanan lah. Karena apa ya? Di ibadah itu lumayan rajin. Buat apa kan? Anak-anak juga suka di ini. Jadi pas ada acara besar loh. Acara besar terkait narkoba itu ditunjuk sebagai doa. Buat jadi doa kan, Pimpin doa. Itu dari alumni, dari awal pendiri UKM itu sampai dengan sekarang ini, sampai dengan masa gua, itu ada semua, hadir semua. Aduh. Ada perwakilannya lah. Dikduk banget. Betul. Malu banget ya. Dikduk banget kan. Dikduk banget asli. Ditunjuk awalnya sebenarnya mau menolak. Tapi kalau nolak itu pasti kesempatan itu nggak datang 2 kali, ya kan? Belum tentu datang. Belum tentu datang 2 kali. Kalaupun datang 2 kali, pasti nggak sebagus atau ini yang pertama. Beda lah porsinya. Beda lah porsinya. Beda. Akhirnya memberanikan diri, ambil lah. Ambil itu kan gua kuliah sambil kerja. Itu bener-bener full. Dari Senin sampai Jumat pagi kerja, malam kuliah. Oke. Acaranya itu di hari Sabtu. Dari Sabtu acaranya. Jadi nggak ada persiapan sama sekali. Cuma karena doa, beberapa doa. Hafal kan? Hafal kan? Oke lah. Hafal. Terus pas hari H disuruh doa, oke, gue hafal. Cuma ngelihat dari background semua orang, nggak semuanya Muslim, ya kan? Campur gitu. Jadi nggak mungkin full Arab kan?
Oke. Udah bisa full Arab kan, Oke. harus ada Indonesia. Yeah. Jadi ditambahin lah Indonesia. Yeah. Cuma Indonesianya kan nggak dipersiapkan. Ya, Iya, karena lo udah biasa Spontan kan, iya. Arab ya, biasa Iya. Arab ya. Terus pas disuruh doa, udahlah doa seperti inilah, setelah sholat apalah doa. Ya. Terus gue tambahin kan Indonesianya gimana? Ya. Indonesianya itu gue belibet. Kalau belibetnya nggak masalah mungkin. Gue bilangnya apa coba? Semoga Allah tambahkan dosa. Semoga Allah tambahkan dosa. Harusnya ampuni dosa. Semoga Allah tambahkan dosa. Itu malu banget, sumpah itu malu banget. Itu mah yang mau doa ini nggak jadi. Semoga Allah tambahkan dosa. Canda nih. Canda. Gitu ya. Itu malu banget. Gue nggak Iya, nongkrong malu seminggu. aja. Gue nggak nongkrong seminggu. Menjauhi keramaian. Parah sih itu. Parah banget. Asli. Deretan dari atas sampai bawah, ini dia tua muda semuanya yang Iya. penting-penting. Iya. Ada kan yang apa ya, menuju ke ustazah gitu kan, ada kan yang ini. Terus dia kok doanya kayak gitu. Kok doanya kayak gitu. Itu gua drop banget di situ tuh. Nggak mau bersosialisasi. Tegang. Jadi nyadar sebenarnya, nyadar cuma harus dilanjutin kan, mau harus Nggak dilanjutin dan direvisi. mana bisa Lu nggak ada revisi kayak maaf Biasanya kalau MC, ya kalau itu pasti. biasanya kalau MC bilang gini. Apa namanya? Dosanya dosa. Bilang, oh tambahkan nikmat maksud saya gitu. lebih karena Setelah kejadian itu sampai dengan lulus, gue nggak terima lagi? maju-maju lagi. Ya. Jadi public speaking atau nggak pernah. Terus setelah kuliah lah baru nyoba lagi. Gue nggak bisa nih jadi kayak gini terus. Harus lebih menguasai Berani. tentang public speaking apa, harus Ya, berani ya, lah. ya. Harus berani. Gitulah. berat itu sih. Malunya Malunya luar biasa guys. Lebih malu daripada boker di celana. kayak gak pernah aja lu. Enggak sih gue, serius gue nggak pernah. Kentut air di. Juga bosen. Lu ada nggak ada? Gua SMA paling. Apa? SMA. SMA disetujui nggak nih SMA? Ya, Kejadian malu pas hari SMA. Kuliah lu Emang nggak kuliah ngapain? emang Kuliah kuliah nggak ngapain? ngapain. Lu nggak pernah kayak boker di celana gitu? Enggak. Gitu. Kuliah enggak sih. Enggak, gua Rajin ya? standar rajin. Pinter. Lumayan. Begonya pas lagi ini doang ya, DP rumah bareng tadi ya. iya. Itu loh. Oke, pas lagi SMA lo kenapa? Sekolah gua kan di kampung Bogor. Nah dia tuh kan tinggi kan. Jadi lapangan tuh di bawah, sekolahnya itu di atas. Jadi ada tangganya banyak kan. Nah tapi itu kan jalan utamanya. Jadi kayak jurang gitu dong ya? Iya emang tadinya itu Turunan. jurang. Oh. Jadi kalau dari dari gerbang masuk tuh dia turun, terus sekolahnya di atas jadi naik tangga. Oh gini. Iya. Jatuh gitu. Iya. Iya terus, nah itu kan jalan utamanya itu tangga yang di tengah. Tapi ada jalan lainnya di pinggir, pokoknya pinggiran sono deh tanah. Iya, Tapi itu jalannya tanah. Oke. Tanah. Ya, Nah becek. terus becek. Nah itu tuh kebetulan jam pulang sekolah sore, SMA kan sore. Terus gua ngide lah tuh jam situ. Kan semua orang bubar kan ramai. Yep. Jalan situ karena habis hujan licin kepleset lah. Jadi gua kan karena tinggi gini jadi kayak tunjukan di tanah. SMA pulang sekolah. Jadi itu rame posisinya. Gua udah tahu dong. Lu masih apa jatuhnya? Gua sendiri jatuhnya. Tapi padahal temen gua ada di belakang. Cuman karena gua yang kepleset jadi gua yang Terus temen lu kenal sama lu kok pas lu jatuh? Harusnya lu lanjutin tau. Harusnya lu lanjutin. Lanjutin gimana? Guler-guler di tanah biar dapat duit mandi lumpur sih. Tadi nih, terima kasih ramai. itu semua orang nengok terus kan gue teriak kan pasti wah gitu kan terus semua orang nengok terus ketawain terus rok gua penuh kotor semuanya gue sampai besoknya diomongin sama Iyalah. udah gitu doang sih. Singkat. Iya, singkat, padat.
Tapi nyelekit banget. Emang Sakitnya kagak ya? Agak sakit malu. Ngeri sih. Lu kalau ya temannya gua Poket ini mau. Kalau gaji teman yang di belakang tadi tuh, gua ketawain dulu. Terima kasih. Bukan temen gua. Kalau begini, gak kenal. Aku gak kenal. Tolong, gak kenal. Aku gak kenal. Tapi besoknya sekolah. Sekolah. Oh itu malu sih. Kalau besoknya sekolah. Kalau besoknya Minggu atau Sabtu kan mending kan. Ya ada universitas ya yang lain Pak. Impact-nya masih gede banget. Iya. Diingetnya, yang kemarin jatuh nih. Langsung tenar tuh, langsung tenar ya. Langsung start dan langsung start syndrome. Dan katanya ya, cowoknya itu suka pada saat dia jatuh itu. Dan dia nggak makan masih tembak kan. Iya. Oh begitu maksud tembak. Enggak, tapi itu gua kelas 1. Oh. Iya makanya gara-gara lihat itu. Iya. Jadi yang Iya, kemarin dia jatuh nih. terpesona tau. Iya. Gara-gara lu jatuh, Jadi diincer nih wajah. yang jatuh. Yang jatuh kemarin nih. asik tuh kayak jatuh kayak gitu. Terus dia pacarin lu buat belajar jatuh tau. Gitu kan. Apa nih tips-tipsnya biar pas lagi itu mungkin terjadi lu harus ngapain? Lu bisa untuk ngapain lah gitu ya. Nah, kalau yang pertama nih, bahasan yang pertama yang kecewa. Intinya lu boleh percaya sama orang tapi jangan 100%. Setuju. Jangan 100%. Setuju. Adalah beberapa kecurigaan dan itu butuh sebenarnya buat kalian. Ya. Terus minjem duit atau apa selagi kalian bener-bener itu dana ikhlas gitu. Ya. Itu silahkan. Kalau misalkan duitnya besar atau apa, diusahakan ada jaminan. Okay. Kalaupun nggak ada jaminan, harus ada kontrak hitam di atas putih. Siap. Maunya seperti apa, tapi bukan berarti kalian menghilangkan kepercayaan kepada orang lain. Terus untuk yang kedua terkait malu, doa, gue pribadi nangkapnya adalah setiap kesempatan itu memang belum tentu datang 2 kali. Semua kesempatan harus kita jemput, bukan kita tunggu. Terus kalaupun hasilnya tidak baik, bukan berarti kalian jadi down, bukan berarti kalian jadi turun lemah. Yang pasti kalian harus punya support systemnya. Siapapun itu, entah sahabat, entah teman, ya entah keluarga, itu silahkan, karena itu butuh banget ketika kalian benar-benar merasa rendah, merasa malu atau apa, biar kalian cepat bangkit. Biar kalian cepat bangkit. Dan intinya sih adalah jangan pernah menunggu atau menolak kesempatan itu. Karena kesempatan harus dijemput. Nah, dan belum tentu datang 2 kali. Sekali datang 2 kali pun porsinya belum tentu sama. Betul. Kalau dari Ina ada nggak? Yang pertama tuh karena kecewa deh. Ya, karena tolol itu. Iya sih, gue juga setuju tolol banget. jangan mau pokoknya jangan percaya sama pasangan, apalagi yang belum 100%. Terus jangan mau cicil-cicilan apapun sebelum nikah. Karena nggak ada yang tahu kan ke depannya. Benar. Jadi kalau saran gue sih tabung masing-masing baru digabung. Pokoknya hindarilah mengambil sesuatu atas nama berdua, apalagi cuma percaya sama pasangan lu sih kayak enggak. Iya betul. Bullshit lah itu, bohong. Tolol. Terus ada yang kayak malunya? Jangan pernah lewat jalan tanah, Bang. Kenapa? Jangan pernah lewat jalan tanah, kenapa? Karena licin. Kalau kena air hujan. Iya. Amalunya nggak meleng. Kalau dari gua kecewa yang tadi itu ya karena kan tadi kan kalau gua kan kecewa sama diri sendiri karena mengecewakan orang lain ya. Itu kayaknya memang harusnya kita menjaga kepercayaan orang lain ke kita juga sih. Udah gitu aja kalau yang kedua itu. Oke, ya segitu dulu dari kita. Terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih sudah sempetin waktunya untuk nonton kita. Semoga bermanfaat, semoga bisa terhibur. Akhir kata, gue Maulana Susanto. Marisa. Robi. Kita semuanya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.